Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan semangat selalu ya. Bagi yang belum subscribe channel ini, jangan lupa ya, klik tombol subscribe-nya, lalu klik tombol loncengnya juga, agar kalian tidak ketinggalan informasi update terbaru video pembelajaran matematika yang tentunya menarik dan bermanfaat bagi kita semuanya. Kali ini kita akan melakukan banyak hal yang menyenangkan. Jadi, tetap semangat terus ya. Kita masih akan mempelajari tentang debit, khususnya tentang penyelesaian masalah atau soal cerita terkait tentang debit. Jadi, semangat terus ya. Mari kita berdoa terlebih dahulu ya, agar nantinya kalian lebih mudah memahami dan juga ilmu yang kalian dapatkan berkah dan bermanfaat. Berdoa, persilahkan. Yang akan kita pelajari kali ini ada beberapa hal. Di antaranya, yang pertama, kita akan menyelesaikan masalah tentang debit. Lalu, yang kedua, kita akan menyelesaikan masalah mengenai volume di dalam debit. Lalu, yang ketiga, kita akan menyelesaikan masalah waktu di dalam debit. Mari kita coba menyelesaikan permasalahan debit terlebih dahulu ya. Coba kalian perhatikan permasalahan debit berikut ini. Kalian perhatikan, sebuah air mancur menyemburkan air. Air mancur tersebut dapat menyemburkan air sebanyak 180 liter dalam waktu 9 detik. Berapa liter per detik debit air mancur tersebut? Nah, permasalahan ini bisa kita selesaikan dengan beberapa langkah. Langkah yang pertama, kalian tulis dahulu keterangan penting dalam permasalahan atau soal ceritanya. Yang pertama, kalian lihat di situ tertuliskan air mancurnya menyemburkan air sebanyak 180 liter. Berarti volume airnya adalah 180 liter. Kita tulis dulu ya. Diketahui volumenya sama dengan 180 liter. Lalu kemudian waktunya di situ tertulis 9 detik. Kita tulis juga ya. Waktu sama dengan 9 detik. Di situ yang ditanyakan adalah berapa liter per detik debit airnya. Maka kita tulis, ditanyakan debitnya sama dengan, baru kita jawab ya. Untuk menjawabnya, kita harus menuliskan dulu rumus yang sesuai dan masukkan angkanya sesuai permasalahan yang ada. Kalian masih ingat? Di sini ditanyakan adalah debit. Berarti kalian harus mengingat rumus mencari debit. Kalian masih ingat rumusnya? Ya, betul sekali. Debit sama dengan volume per waktu. Kalau kalian sudah ingat, baru kalian tulis ya pada jawabannya. Debit sama dengan volume per waktu. Setelah kalian tulis rumusnya, kalian masukkan angka-angkanya. Volumenya kita tulis dulu. Di situ tertulis 180 liter. Maka kita tulis 180 liter.
per waktunya. Di situ waktunya tertulis 9 detik. Maka kita tulis ya, per 9 detik. Setelah tertulis semua seperti ini, langkah yang terakhir kita tinggal hitung hasil akhirnya. 180 liter dibagi 9 detik. Berapa hasilnya? 180 dibagi 9? Ya, betul sekali ya. Hasilnya adalah 20 dan satuannya sudah liter per detik. Jadi, debit air mancur tersebut adalah 20 liter per detik. Bagaimana? Mudah kan? Kalian hanya perlu mengingat kembali langkah-langkah pengerjaannya, sehingga kalian bisa dengan mudah mengerjakannya. Oke? Tetap semangat selalu. Sekarang kita coba bersama-sama menyelesaikan masalah volume di dalam debit. Kalian perhatikan ya, permasalahan volume dalam debit berikut ini. Kalian perhatikan, sebuah kolam ikan akan diisi air menggunakan pipa. Besarnya debit air yang mengalir pada pipa adalah 42 liter per menit. Berapa liter volume air yang tertampung dalam kolam tersebut setelah 10 menit? Permasalahan ini bisa kita selesaikan dengan beberapa langkah. Yang pertama, kita tulis dulu keterangan penting dalam permasalahan atau soal ceritanya. Kita lihat, di situ tertulis debit airnya adalah 42 liter per menit. Kita tulis dulu ya. Diketahui debitnya sama dengan 42 liter per menit. Lalu kita cari lagi mana keterangan pentingnya. Ternyata di situ tertulis waktunya 10 menit. Maka kita tulis ya, waktunya sama dengan 10 menit. Kemudian di situ ditanyakan berapa liter volume air, maka kita tulis. Ditanyakan volumenya sama dengan, baru setelah itu kita jawab. Untuk menjawabnya, kalian harus menuliskan dahulu rumus yang sesuai. Baru setelah itu masukkan angkanya yang sesuai dengan permasalahannya. Kalian perhatikan, di situ ditanyakan volume. Masih ingat mencari volume di dalam debit? Ya, kalian harus ingat ya. Volume sama dengan debit dikali waktu. Setelah kalian ingat rumusnya untuk mencari volume, baru kalian tulis. Volume sama dengan debit dikali waktu. Setelah kalian tulis rumusnya, kalian masukkan angka-angkanya sesuai permasalahannya. Kita mulai dari debitnya. Di situ tertulis debitnya 42 liter per menit. Kita tulis dulu ya. 42 liter per menit dikalikan waktu. Waktunya di situ tertulis 10 menit. Maka kita tulis dikali 10 menit. Setelah tertulis angka-angkanya, baru kita lakukan langkah yang terakhir, yaitu menghitung hasil akhirnya. Kita hitung 42 liter per menit dikali 10 menit. Berapa hasil dari 42 dikali 10? Ya, betul sekali. Hasilnya adalah 420. Satuannya sudah liter. Jadi, volume air yang tertampung di dalam kolam tersebut adalah
liter. Bagaimana? Masih mudah kan caranya? Kalian ingat ya langkah-langkahnya dengan baik. Yang terakhir, sekarang kita coba bersama-sama menyelesaikan masalah waktu di dalam debit. Kalian perhatikan permasalahan waktu di dalam debit berikut ini. Kalian perhatikan ya, sebuah tangki bahan bakar mobil memiliki kapasitas sebanyak 95 liter. Tangki mobil tersebut akan diisi bensin sampai penuh. Jika debit aliran bensin yang mengisi tangki mobil tersebut adalah 9,5 liter per detik, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengisi sampai penuh? Seperti tadi ya, caranya kita lakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, kita tulis keterangan penting di dalam permasalahan atau soal ceritanya. Kita lihat keterangan penting yang pertama, di situ tertulis kapasitas tangkinya sebanyak 95 liter. Berarti ini volumenya. Kita tulis diketahui volumenya sama dengan 95 liter. Kemudian keterangan penting yang kedua, di situ tertulis debit aliran bensinnya 9,5 liter per detik. Maka kita tulis ya, debitnya sama dengan 9,5 liter per detik. Ternyata yang ditanyakan di situ adalah waktu. Maka kita tulis juga, ditanyakan waktunya sama dengan, baru kita jawab ya. Untuk menjawabnya, seperti tadi, kita harus tulis dulu rumus yang sesuai. Baru kemudian masukkan angkanya. Kalian masih ingat? Di situ ditanyakan adalah waktu. Waktu di dalam debit, kalian masih ingat rumusnya? Ya, bagus sekali. Rumus mencari waktu di dalam debit adalah waktu sama dengan volume per debit. Setelah kalian ingat, kalian tulis ya pada jawabannya. Waktu sama dengan volume per debit. Setelah kalian tulis, kita masukkan angkanya ya. Dari yang pertama di situ volume. Kita lihat volumenya ternyata 95 liter. Maka kita tulis 95 liter per debitnya. Di situ tertulis debitnya adalah 9,5 liter per detik. Maka kita tulis juga per 9,5 liter per detik. Setelah tertulis, kita lakukan langkah yang terakhir, yaitu menghitung hasil akhirnya. 95 liter per 9,5 liter per detik. Berapa hasil 95 dibagi 9,5? Ya, hasilnya adalah 10. Dan satuannya detik. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk mengisi tangki sampai penuh adalah 10 detik. Sangat mudah ya. Kalian harus yakin pada diri kalian sendiri bahwa matematika itu mudah dan matematika itu saya bisa. Maka dengan keyakinan itu kalian pasti bisa melakukannya. Selalu semangati diri kita bahwa kesuksesan pasti bisa kita raih. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya.